Pagi ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Timotius. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7 berfirmanlah, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saya mau sampaikan kepada saudaraku, jemaat yang ada di Johor, yang ada di Batam, yang ada di Waibron, bahwa ada 3 hal penting yang kita harus ingat menghadapi situasi yang sulit. Kita kenapa beribadah di rumah? Kita harus ingat bahwa Tuhan tidak memberikan kita roh ketakutan. Tapi yang pertama adalah roh yang membangkitkan kita kekuatan, punya kekuatan. Kekuatan ini bukan kekuatan dari dunia. Kekuatan ini adalah kekuatan yang berasal dari balik salib Kristus. Kekuatan yang merupakan the power of the Spirit from God. Yesus memberikan kekuatan ini kepada saudara dan saya untuk kita pergunakan melawan situasi yang sulit. Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Yesaya, kita lihat lagi dalam kitab Yesaya 40 ayat yang ke-31. Demikian firman Tuhan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Di dalam kekuatan dan kuasa Tuhan ini kita akan semakin kuat dan kita menanti-nantikan Tuhan. Kenapa kita menanti-nantikan Tuhan? Supaya kita mendapat kekuatan baru, kekuatan yang terus membuat kita bisa berdoa, kita bisa bersyafaat, kita bisa menanti-nantikan hal-hal yang nantinya Tuhan akan berbicara kepada saudara dan saya setelah musim ini berlalu. Kita lihat juga di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu berdoa. Kuasai diri kita ini menyangkut situasi yang ada hari-hari ini. Kadang-kadang situasi ini membuat kita mulai berargumentasi, kita mulai SMS satu dengan yang lain, kita mendengarkan hal-hal yang berhubungan dengan pikiran-pikiran manusia, pikiran-pikiran yang juga datang dari hal-hal yang akhirnya mendaunkan, menurunkan rasa percaya kita kepada Tuhan. Kita melihat Tuhan itu di bawah, kita melihat virus corona ini lebih besar, kita melihat aturan-aturan yang sedang dikeluarkan oleh pemerintah. Semuanya ini penting saudara untuk kita bisa lihat, tapi terlebih lagi saudara harus tenang. Alkitab bilang tenanglah, tenanglah. Segala kesudahan sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Kuasai diri, jadilah tenang. Saya menyampaikan pesan ini kepada semua jemaat. Tolong dalam keluarga-keluarga semua kumpul, anak-anak kita ceritakan situasi yang ada, kita tenang, kita berdoa, kita berdiam diri. Ini juga membawa hidup kita supaya melatih kalau selama ini kita belum bisa menguasai diri kita dengan hal-hal yang sederhana, hal-hal yang sulit pun juga. Nah, ini waktunya untuk kita tenang bersama dengan Tuhan. Yang kedua tentang kasih. Ayat yang saya bacakan dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-8 bilang begini. Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Kadang-kadang kita tidak berpikir, kita tidak mengontrol situasi yang sulit ini sampai kita kehilangan kasih. Kenapa kita harus beribadah di rumah? Kenapa kita harus kumpul dan semua peraturan bahkan seluruh dunia mengizinkan untuk aktivitas tidak dibolehkan dan kembali ke dunia, kembali ke rumah. Nah, dunia sedang melihat sesuatu yang memang sudah tidak ada jawaban. Nah, disinilah kita berdiam diri, disinilah kita saling mengasihi, kita mengampuni satu dengan lain. Fungsi imam dalam keluarga ini juga mulai ditegakkan. Saya teringat sekali firman Tuhan juga yang pernah berbicara di dalam Lukas pasal yang ke-17 ayat yang ke-27 bilang begini. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Ayat 28. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom,
turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Hari ini kita lihat bahwa orang semua dalam ketakutan, situasi di dunia sedang terjadi hari-hari ini. Bapak Ibu, Alkitab sudah jelas, kita akan kembali kepada zaman Nuh. Kita akan kembali seperti zaman pada Lot tentang Sodom dan Gomora. Sebab itu kita nggak bisa mengandalkan kepintaran, ilmu, pengetahuan, semuanya akan terbatas. Memang itu penting. Tapi ingat bahwa kembali lagi ke dalam rumah tangga. Nuh dengan keluarganya mempersiapkan bahtera. Orang begitu tidak mengerti akan hal ini. Tetapi akan ada sesuatu yang akan terjadi. Hari ini saya pesankan rumah tangga itu penting. Karena rumah tangga itu yang akan diangkat oleh Tuhan. Rumah tangga itu juga yang akan masuk ke tempat kediaman. Kalau nantinya kita akan kembali untuk bergereja dalam masa sulit ini selesai. Mari kita bergereja seperti yang Tuhan kehendaki. Supaya kita hidup dalam otoritas kuasa Tuhan, kita hidup dalam kasih, tapi kita juga hidup dalam ketertiban. Ketertiban ini akan membawa kita ke dalam disiplin, di mana kita merenungkan firman Tuhan dan siang dan malam, di mana kita siap untuk diproses, kita ada dalam penundukan diri, kita ada di dalam situasi yang terus diajar oleh Roh Kudus untuk membuat kita tetap kuat. Itulah sebabnya Tuhan bilang, pesan Tuhan bagi kita semua, Tuhan tidak memberikan engkau roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Tetap percaya bahwa Tuhan menyertai kita semua sampai kita melewati masa-masa sulit. Saya berdoa bagi kita semua. Bapa di surga, hamba berdoa untuk jemaatmu yang ada di Papua, di Waibron, yang ada juga di Batam, yang ada juga di Johor Kulai. Tuhan memberkati yang ada di Miri, yang ada di mana saja selama hambamu ini melangkah. Ada orang-orang juga yang ada di persekutuan doa, semua berdoa. Saat ini mereka ada di rumah-rumah. Roh Kudus jamah mereka dan berkati mereka, sebab Tuhan tidak memberikan roh ketakutan, tapi mereka boleh berjaga-jaga di hari-hari ini untuk menyongsong musim yang baru dari Tuhan, untuk penuaian jiwa-jiwa, tapi juga mereka siap untuk menyambut kedatangan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.